Al-Quran firman Tuhan? Biar kita dapat poin ini. Fondasinya dulu kita uji. Jadi apa kita clue-nya? Apakah Al-Quran firman Tuhan? Apakah Bible firman Tuhan? Kita uji dulu. Nah, kalau sudah bisa dibuktikan kalau Bible itu firman Tuhan, Al-Quran firman Tuhan, baru kita step kelas selanjutnya. Apa tuh? Kita percaya kepada firman Tuhan. Kalau betul itu firman Tuhan, baru proses selanjutnya. Dasarnya dulu kita kaji. Paham? Jangan langsung tinggi ke langit, sementara dasarnya belum kita uji. Apakah Bible itu firman Tuhan? Bible itu firman Tuhan? Benar? Coba di sini kita jangan subjektif gitu, benar? Nggak, sangat subjektif. Saya nggak subjektif. Nggak akan bisa berdialog. Saya tidak pernah subjektif. Apakah Bible itu firman Tuhan, kita uji. Apakah Al-Quran itu firman Tuhan, kita uji. Jawaban itu subjektif, saudara. Nggak ada subjektif. Ya, assalamualaikum. Aku Abang Dato. Sorry, aku baru datang. Iya. Apa tuh, apa yang Dia barusan mau menguji banget? kritis terhadap firman Tuhan. Saya mau bicara dengan Bu Rifa aja dah. Ya, dulu sabarkan. Saya host di sini. Saya ingin bicara dengan Saya host di sini. Okay. Tolong hargai saya. Saya host di sini. Makanya kalau kepingin menguji sebuah keyakinan, Anda bilang bahwa kita harus kritis terhadap sebuah firman Tuhan. Tentu mainstreamnya kepada Al-Quran dan Bible. Ini firman Tuhan yang Islam menganggap Al-Quran firman Allah, Kristen menganggap Bible itu firman Tuhan. Nah, kita uji di sini, benarkah Bible itu firman Tuhan? Baru dapat kita proses lanjut ke atasnya. Itu maksudnya. Dasarnya dulu kita uji. Kalau dasarnya tidak bisa kita uji, contoh di dalam Bible Anda dikatakan, aku berkata-kata, bukan menurut firman Tuhan, tapi sebagai orang yang bahlul boleh berkeyakinan. Ini apakah ini firman Tuhan? Itu makanya dasarnya dulu kita uji. Silakan Ninifa. Oke, sip. Oke. Sepakat dengan Bang Dato ya. Kalau kita mau diskusi itu, pijakannya dulu, proposisinya atau parameternya dulu kita harus bicarakan juga. Karena kalau seandainya kita mengikuti parameter orang lain, belum tentu kita sepakat dengan parameter itu. Kalau kita bicara subjektif, sebenarnya kan orang beragama itu sulit untuk objektif. Tetapi kalau kita dalam ranah dialektika itu wajib objektif. Parameter yang kita pegang itu parameter universal, parameter yang memang dikaitkan ke kesepakatan bersama gitu. Misal kalau definisi Tuhan itu apa sih, definisi Tuhan secara umum kita pakai kaidah umum, bukan menurut saya nggak bisa gitu, itu namanya subjektif. Nah, mungkin apa yang mau dipertanyakan, blunder, ada yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan dulu, kita tanya dulu nih. Kamu mau diskusi dua arah ya? Kalau diskusi dua arah sama saya tahu ya. Kalau sama saya, kalau diskusi itu harus ada data. Kalau seandainya tidak ada berdata, persiapkan nanti baru hatuha sama saya, nanti diatur waktunya. Karena saya mau setiap yang diskusi sama saya tuh performanya tuh maksimal. Jadi saya nggak seolah membuli kalian. Yang kedua, kalau seandainya hari ini hanya membawa diri saya, bentar ya. Silakan bertanya saja. Ya, saya mau bertanya saja. Jangan memberikan penjelasan apapun karena kami di sini prioritasnya adalah siar Islam, bukan mendengarkan penjelasan kalian tentang agama kalian. Silakan, blunder. Ini Bu Rifa, kalau kita mau berdebat tentang agama. Oh, jangan jangan ajarkan cara berdebat di sini. Udah lewat itu. Udah 6 tahun kami di sini, nggak usah diajarkan. Langsung aja. Pertanyaan, langsung substansi aja. Bertanya, menyatakan, silakan. Nggak usah atur bagaimana tutorial berdebat di sini dengan baik dan benar, nggak usah. Itu nggak butuh lagi kami. Kami udah menjalani. Kalau kami ditanya parameter, kan kami punya parameter sendiri yang sesuai kok dengan kaidah umum. Yang pertama adalah tidak menghujat, kedua menggunakan data, yang ketiga ada epistemologi, ada ontologisnya. Langsung aja, nggak usah ajarkan kami cara diskusi yang baik dan benar. Silakan. Saya tidak mengajar Anda diskusi yang baik dan benar, tapi saya sampaikan di sini saya itu bukan untuk berdebat dengan membahas keyakinan kita masing-masing,
Tapi Terus di Anda sini, mau kesini karena itu ngapain? tidak akan ketemu titik temunya. Jadi Anda di sini, saya kami yang harus bertanya. mengajak kita. Kami yang harus bertanya. Tunggu, kami yang harus bertanya. Ya, ini Anda saya kesini mau menjawab. ngapain? Saya mau ngomong, ini Silakan. saya mau ngomong. Saya di sini adalah mau mengajak teman-teman semua di sini memakai pemikiran yang logis, atau kita dengan bahasa sederhananya itu pandangan yang objektif. Topik yang Oke, ingin boleh, saya- baik. Boleh. Oke, Topik yang mau diangkat ini- apa? Ya, dengerin. Seringkali saya mendengar klaim bahwa Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang dianggap telah Oke. dipalsukan. Nanti dulu. Oke, terus? Nah, pernyataan ini memiliki implikasi yang besar. Karena jika Jangan kita bahas implikasi dulu. Jangan bahas implikasi karena pernyataan itu harus saya kritisi dulu. Kamu dengar di mana ayat apa itu bahwa Al-Quran penyempurna? Sebelum kamu bicara tentang implikasi, saya dulu yang nanya. Kamu dapat dari mana Oke, informasi begitu? Berarti Bu Rifa setuju tidak Quran itu sebagai penyempurna Sampaikan kitab-kitab dulu. sebelumnya? Nah, Dari mana artinya kita bertanya mendengar. dulu. Makanya kalau gitu nanya dulu dari tadi. Ngapain kamu membuat pernyataan kalau pernyataanmu itu belum ada dasarnya? Nah, kamu ngajarin Kan kami saya diskusi bilang, yang baik dan saya benar. mendengar klaim. Sebentar dulu. Saya sudah Makanya menyatakan klaim saya itu, pernah mendengar klaim dari ya klaim itu teman-teman diuji Muslim. dulu di sini. Kamu udah menjelaskan Nah, implikasi, makanya. sementara klaimnya belum kami kritisi. Kamu jangan jelaskan Oke. implikasi dulu klaim itu. Klaim Oke, itu aja belum kalau jelas gitu kok. kalau gitu, Sebentar, jangan Umi diajarin Rifa, kami diskusi yang baik dan benar, kan saya bilang saya tidak begitu. mengajar. Sekarang saya tanya Saya tidak balik sama mengajar. kamu. Umi Klaim Rifa itu silakan dasarnya apa? menanggapi. Ini udah nggak usah saset aja. Klaim bahwa Al-Quran penyempurna itu dasarnya apa? Silakan, saya tunggu. Ya, jadi Umi Rifa nggak setuju dengan pendapat teman Muslim yang Jangan saya tanya dengar. dulu saya setuju atau tidak setuju. Saya tanya dulu, kamu tahu dari mana statement itu? Artinya kamu ini bukan Bukan orang yang Muslim saya. objektif. Siapa namanya? Kok, Namanya siapa? lo kok teman kuliah saya, masa saya harus sebutkan? Nah, ini nih teman-teman, kita di ruang dialektika tapi mengutip pernyataan dan pertanyaan orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, lalu diajak itu Ya, diskusi di ini dulu, tunggu dulu dong. Jadi Dengar Quran ya. bukan kitab Oh bukan, Al-Quran itu kitab sempurna. Al-Quran kitab sempurna, bukan penyempurna. Kalau Al-Quran kitab penyempurna, artinya saya sebagai orang yang percaya bahwa Al-Quran kitab penyempurna, saya percaya bahwa Tuhan pernah menurunkan kitab yang tidak sempurna sebelumnya. Nggak bisa. Injil itu Oke, sempurna. jadi Umi Rifa nggak Taurat setuju itu sempurna. Gimana saya mau setuju? Saya mau tahu. Ini Anda dalam ranah Ya orang nih, emang nih orang nih. tapi Dia saya sosok jadi dia tanya gimana Saya Pak? tele-tele Saya dia. tanya, Nggak. nama orang. Umi Rifa percaya tidak dengan Taurat dan Injil? Anda bawa Jangan lari dulu. ya, Anda bawa Lari dulu kamu. dialektika di sini antara Anda dengan Unirifa, jangan bawa komen orang lain. Itu Anda katanya Kamu dalam tolong diskusi. ya. Ini saya Ya. tanya kedudukan Bu Rifa. Bentar Bu dulu, Rifa itu saya percaya mengajarin, tidak saya dengan mengajar bahasa kitab Indonesia terdahulu. dulu. Teman-teman, Saya tanya Bu Rifa teman-teman, saat ini ini, Ibu Rifa saya percaya bukan tidak pembantu dengan mulu, kitab saya lagi terdahulu. ngomong. Diam, ya saya jawab nanti. Teman-teman perhatikan ya, menyempurnakan dengan sempurna itu diksi berbeda loh. Memakan, dimakan, dan makan. Tolong belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu dong. Menyempurnakan, aku menyempurnakanmu. Berarti ada kekuranganmu yang kujadikan sempurna. Kau sempurna, berarti kau nggak punya kekurangan. Al-Quran itu kitab sempurna karena dia adalah hudan, petunjuk. Jadi kalian kalau bicara sama saya itu tolong kuasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar dulu. Jangan kalian sok-sok implikasinya apa, mau implikasi orang omonganmu aja dasarnya nggak Saya mau tunjukkan bertanya, dari temen. Ibu percaya Diam atau dulu. tidak dengan Ini orang kitab kenapa sih ini? terdahulu? Kamu ini bukan Ibu pembantu. percaya Aku tidak ini bukan dengan pembantu. kitab-kitab terdahulu? Bisa nggak diam Simpel, dulu? Kalau kau bukan siapa-siapaku loh. Memangnya aku ini apamu ini? Aku lagi ngomong loh. Kau Tidak, dipotong-potong. saya sederhana. Dialektika yang mau sederhana kek, rumah makan Gue Padang kek, bicara- rumah makan Pondok Kandung kek. Saya Apa bicara dia Anda. tantrum? Saya bicara Anda. Apa nih orang nih? Ini orang tadi, mari kita menggunakan akal, mari kita objektif. Ngomong aja nggak punya dasar orang ini dari tadi. Ditanya kawan saya lah, kawanmu siapa? Kawanmu siapa yang mengatakan Al-Quran penyempurna? Biar saya luruskan otaknya di sini. Saya menyebut kawan siapa, itu pentingnya apa? Penting biar kami tahu kalau kau menipu atau tidak. Karena kalau cuma bilang
orang yang mengikuti aku, mereka mendengar suara Tuhan tapi rupanya tidak itu Saya aku tanya juga sama bisa bilang Anda, ini pernyataan penipuan ini Anda setuju teman-teman. atau tidak? Pernyataan itu dari siapa? Kredibel nggak orang yang memberikan pernyataan itu? Saya tanya Saya temanmu tanya, itu Anda apa setuju atau jabatannya? tidak? Kalau Anda tidak Ini setuju, apa? tinggal jawab Ya nggak tidak setuju lah. Kan saya nggak setuju kan saya sudah jelaskan tadi. Makanya saya ingin tahu kau ini adalah orang yang objektif atau tidak. Orang objektif itu ketika dapat sebuah statement dia uji statement itu berdasarkan pandangan seluruh orang. Dia tanya bukan cuma satu orang. Pak Ustadz, ada loh si Anu Ini itu bilang bukan gini. cuma satu orang. Ini apa sih ini orang? Siapapun Ya udah saya sama. minta Orang ya umat ya udah Islam siapa itu. ulama yang mengatakan itu? Sebutkan satu ulama yang mengatakan begitu. Ini orang nih udahlah nah kan nanti aku tuh nggak sabaran orangnya. Dia ngajak kita, inilah ya sosok ini, aduh ya ampun, nggak usah lah kita nih ya, kita nih biasa-biasa aja lah. Mari kita objektif, mari kita pakai logik. Ditanya, katanya Al-Quran penyempurna. Siapa katanya? Siapa yang bilang? Kata teman saya. Teman lu siapa? Nah apa pentingnya kau tahu? Biar kami tahu kau menipu atau tidak. Karena kalau cuma bilang katanya, aku bilang aku katanya. Kemarin aku nikah sama Yesus, tau kau? Kemarin aku habis tidur berdua sama Yesus. Percaya kau? Siapa yang melihat? Yang melihat adalah jam dinding. Bisa kayak gitu diskusi. Jadi kemarin aku kan tidur sama Yesus, maka implikasinya sepertinya aku akan melahirkan anak Yesus. Bisa begitu diskusi. Itu namanya apa? Itu bisa jadi fitnah, kabar hoax atau apa? Framing. Katanya ngajak kita untuk objektif, giliran ditanya kau tahu dari mana itu kawanku? Siapa kawanmu? Nggak tahu, kau sebutkan namanya. Kayak mana kau bisa punya kawan tapi kau nggak tahu nama kawanmu? Sebutkan namanya. Namanya Haram Jada bin Antu Belau. Sebutkan namanya. Apa katanya? Dia mengatakan Al-Quran penyempurna. Biar ku tanya. Oke, kau tanya sama dia apa dasar dia berkata seperti itu. Dalil apa yang dia bawa? Apa dalilnya? Kalau bicara hanya untuk menyampaikan semua yang ada di Tembolo, mau semua orang juga bisa. Jangan yang dari Tembolo, dari sini, dari akal, dari otak. Dari mana kau tahu? Kawanku yang bilang. Nanti kalau dibilang kawanmu dia Tuhan, kau sembah kakinya. Siapa nama Tuhanmu? Haram Jada bin Hantu Belau. Bawa ke sini. Nah, nanti kau aku ajari caranya supaya kau nggak tersesat. Bicara sama kawanmu, tanyakan dalilnya. Apa dalilmu wahai kawanku? Tunjukkan Al-Qur'annya. Kalau aku jelas, Al-Qur'an adalah kitab yang membenarkan kitab terdahulu. Dalilnya mana Unirifa? Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima. Perlu aku teriak kayak gitu? Nggak perlu harusnya. Membenarkan pula katanya lagi. Haqq. Benar Al-Qur'an itu, bukan membenarkan. Al-Qur'an itu kitab benar. Gitu pun nggak paham. Sempurna dan menyempurnakan itu berbeda. Aku menyempurnakan kekasih hatiku, tapi aku sempurna di mata dia. Itu beda itu. Belajar bahasa Indonesia dulu, ya. Jadi Allah itu mengatakan bahwa Al-Quran ini musaddiqan lima. Ini sabar ini jangan kalian bilang aku marah. Sebagai seorang, ini bukan emosi nih. Sebagai seorang ibu yang baik sama anak, kalau dia udah mulai ngeyel, tegas. Nak, jangan makan es krim nanti mencret. Ya nak, gitu. Sama kepada kalian. Udah dikasih tahu dari mana kau dapat itu. Saya kan bertanya. Iya, aku udah tahu kau bertanya, tapi aku mau tanya lagi sama kau. Katanya kau objektif. Aku hanya ingin membuktikan kalau kau tuh cuma congol doang bilang objektif. Orang objektif itu ketika dapat statement dia nggak langsung terima aja. Dikritisi dulu, Pak. Kawan, apa dalilmu kawan? Nggak ada dalil menunjukkan implikasi. Kan lucu. Jadi ini Rifa sepakat dengan kawannya. Ya nggak sepakat lah, karena di Al-Quranku nggak kayak gitu tulisannya. Al-Quranku mengatakan bahwa Al-Quran musaddiqal lima, membenarkan kitab terdahulu. Begitu. Kalian orang Kristen tuh jangankan baca kitab kalian, mohon maaf nih, gimana kalian nggak tersesat coba? Membedakan sempurna dengan menyempurnakan saja kalian nggak pandai loh. Sudah ada imbuhan, ada kata tambahnya me, ada akhiran an. Masih kalian bilang juga ketuhanan itu jangan-jangan Tuhan menurut kalian ya? Ya, ketuhanan dengan Tuhan itu beda sayang. Memakan dengan makan tuh beda.
firman yang berfirman itu beda. Wajar kalian tidak bisa membedakan mana firman mana yang berfirman, karena makan dan memakan kalian tidak bisa bedakan. Cium dan mencium kalian nggak bisa bedakan. Cium itu adalah sebuah perbuatan. Mencium sudah terlakukan, sudah terlaksana perbuatan itu. Kayak gitu pun kalian nggak ngerti. Aku mungkin diksinya nggak sempurna menjelaskan seperti KBBI, tapi setidaknya aku paham maksudnya. Gimana kalian itu? Mau diskusi sama aku dua arah, ya? Makanya aku bilang, kemampuan kalian kalau belum menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bertanya sajalah dulu. Gimana mau aku jelaskan Al-Qur'anku yang kalam Allah yang mulia itu dengan bahasa yang sangat luar biasa itu, sementara kalian bahasa Indonesia aja nggak paham, ya? Silakan naik ke atas, bertanya saja. Membenarkan kitab terdahulu artinya menyempurna. Ini otakmu nih, otak kacau nih. Membenarkan itu nih, aku bilang gini ya. Aku membenarkan kalau kau adalah suaminya si Katy. Berarti kau sempurna gitu. Otak, pakai dong otak. Masa membenarkan dikatakan menyempurnakan? Nih kata sempurna dan kata benar itu beda. Sempurna dan benar itu beda. Sejak kapan kata sempurna dan benar itu sama? Kalau kata benar dan sempurna itu sama, tidak ada kata sempurna, tidak ada kata benar. Hei, tolonglah kalau di sini. Baru habis makan rendang aku nih. Mereka pakainya KBBO, Kamus Besar Bahasa KBBO Oten. sih. Iya, Kamus Besar Bahasa Oten, bahasa baru keren banget tuh. Pakai KBBI dong sayang. Masa kata membenarkan artinya adalah menyempurnakan? Hantu belau. Lanjut. Ya, jadi begini Uni, mau bertanya ulang lagi, boleh nggak? Silakan. Ya, jadi begini Uni ya. Ya ini kan ada benang merahnya dengan pertanyaan aku yang tadi itu Uni ya. Pertanyaannya itu gini, ini begini Uni, mengapa seseorang itu bisa terlahir sebagai pria dan sebagai seorang wanita? Maksud saya di sini ada kan ayat di Al-Quran sendiri yang menyatakan bahwa adakah ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa seseorang itu terlahir sebagai pria dan wanita? Silakan. Ya karena kehendak Allah bang, itu aja jawabannya bang. Itu takdir yang tidak bisa dirubah, itu iya. ketentuan Allah. Sesimpel itu ya. Nggak Uni, boleh ya? kami nggak boleh melampaui yang tertulis bang, nggak boleh sok-sok tahu bang, nggak boleh ganti-ganti kata-kata, nggak boleh bang, sok tahu nanti bang masuk neraka jahanam yang sok tahu nih bang. Iya, kan begini Uni, kirain kan ada penjelasan atas semua hal di dunia ini kan. Ya ternyata kehendak Allah ya Uni. Ya silakan yang lain. Nah, teman-teman kita ajarkan dulu saudara kita yang di bawah belum dari tadi bahasa Indonesia ya. Kasihan sekali sepertinya dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya memang sih, ya saya akui lah keterbatasan mereka nggak ngerti bahasa Indonesia itu wajar nih. Kita tunjukkan ya. Kata kita ini orang-orang kayak gini nih gimana coba mau debat agama, coba bahasa Indonesia aja gagal paham coba. Kasihan banget sih. Duh, ya ampun. Nih ya. Oke, mari kita bahas tentang kata benar dan sempurna ini. Ibu guru ya, ibu guru akan ajarkan kalian itu bahasa Indonesia ya sayang ya. Gitu lah ya. Ajarkan kita bahasa Indonesia. Jauh-jauh bicara agama pula dia mau bicara agama pula sayangku itu ya. Bahasa Indonesia aja dia nggak paham. Gimana sih sayang? Belajar dulu bahasa Indonesia ya dekku. Mana nih? Teman-teman ya, ini adekku Blunder Watch ya. Kamu belajar dulu bahasa Indonesia ya, minimal pakai KBBI. Arti kata sempurna, sempurna, utuh dan lengkap segalanya. Nah, tidak bercacat, tidak bercela. Nih ya, itu kata sempurna. Kata sempurna itu. Nah. Kata benar artinya apa? Sesuai sebagaimana adanya, tidak salah, betul, tidak berat sebelah, adil, lurus. Sama enggak? Beda. Iya. Kalau Al-Quran adalah penyempurna, maka seolah-olah kami mengimani bahwa kitab terdahulu itu tidak sempurna.
Al-Quran itu bukan penyempurna, tapi adalah kitab benar. Mana dalilnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Menurunkan kepadamu Alkitab yang benar dengan kebenaran bil haqq. Musaddiqal lima membenarkan. Apa maksud membenarkan? Ya. Kami diajarkan di Al-Qur'an itu bahwa dulu nabi-nabi terdahulu itu mereka mendapatkan wahyu yang sama dari Allah yang disebut Torah dan Injil. Dan apa yang diturunkan dalam wahyu Allah itu secara fundamental sama seperti kami. Apa itu? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sama-sama diperintahkan hal yang krusialnya sama, tapi implementasinya secara syariat fikihnya kenapa bisa berbeda? Karena kami hidup di timeline yang berbeda. Injil sempurna wahyu untuk umat Nabi Isa pada zamannya. Taurat adalah informasi atau hukum yang sempurna untuk Nabi Musa ada pada zamannya. Zabur adalah syariat atau kitab sempurna untuk Nabi Daud dan umatnya pada zamannya. Maka Al-Quran kitab sempurna untuk umat Nabi Muhammad pada zamannya dan bahkan untuk seluruh alam. Kenapa? Karena di Al-Quran semuanya itu sudah tercover semuanya. Begitu. Bukan berarti ketika Allah beritahukan hanya 10 hukum kepada Nabi Musa, itu namanya hukumnya belum sempurna. Tidak, untuk Nabi Musa sempurna. Tapi kalau untuk kita, nggak bisa. Karena kita berbeda zamannya dengan Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa tidak ada iPhone, tidak ada telepon, kita sudah ada. Maka hukum-hukum yang bisa dikiaskan oleh ulama kami ada di Al-Quran dan hadis semuanya. Begitu. Kenapa di zaman Nabi Musa berbeda? Karena struktur kehidupan secara antropologi. Antropologi ya. Ilmu dunia ya, ilmu manusia antropologi ya. Antropos dari kata manusia antropos. Ya. Secara ilmu sejarah itu beda zamannya. Gitu. Sekarang sama tidak zamannya dengan zaman Nabi Muhammad? Zaman yang kau maksud apa dulu nih? Kalau hukum itu sudah ditetapkan mau zamannya berbeda antara Nabi Muhammad dengan kami, tetap hukum itu relevan. Contoh, ketika di dalam Islam Nabi Muhammad zamannya itu diizinkan untuk berperang, maka ketika di tahun 2025, di tahun 2026 kalau ada perang boleh pakai ayat itu, tetap boleh dipakai. Kalau yang saya maksud zamannya berbeda adalah bukan hanya waktu saja, ya. Jangan jadi orang tuh jangan otaknya cetek kali, udahlah nggak bisa bedakan sempurna dengan benar. Ini pula mau lari ke ranah zamannya beda atau enggak. Nabi Daud dan umatnya itu bukan hanya sekedar zamannya yang berbeda. Situasi sosial, kondisi psikologis, kondisi jasmani, segala sesuatunya itu berbeda. Maka Allah tentukan hukumnya tepat untuk umatnya. Jangankan gitulah, antara zaman Nabi Muhammad dengan zamannya kami aja ada yang berbeda tuh. Makanya ada nasakh dan mansukh. Contoh, ketika di zaman Rasulullah masih hidup, ketika zaman berperang diizinkan mut'ah. Setelah itu dalil hadis mengatakan bahwa sudah diharamkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah tidak ada. Bahaya kalau nanti ada mut'ah, bisa jadi otak orang itu kayak nanti orang Syiah tuh ya boleh mut'ah katanya, padahal sudah diharamkan. Nah, ketika zaman Rasulullah, maka pengaturan uang hasil perang itu ada Rasulullah yang mengelola. Kenapa? Karena dia masih ada. Tapi ketika sudah tidak ada itu nggak bisa sembarangan, suka aja ngangkat-ngangkat orang, nggak bisa gitu. Ada aturan yang berlaku kemudian, dan aturan itu diajarkan Rasulullah juga. Maka hukum yang ada di Al-Quran dan hadis itu sempurna sampai nanti alam ini mampus semua, habis, hancur, lebur. Itu yang disebut dengan kitab sempurna untuk akhir zaman, yaitu Al-Quran. Ya, nah jadi kalau kau ingin membahas tentang logika, tolong kau ngerti dulu apa itu ilmu-ilmu lainnya. Jangan kau bahasa Indonesia aja nggak bisa, Deku. Masa sama sempurna dengan benar? Yang benar aja lah.
Benar itu sama dengan sempurna. Masa membenarkan dia samakan dengan menyempurnakan, kan koplak. Sejak kapan membenarkan itu dikatakan menyempurnakan? Membenarkan itu gini, iya mengatakan benar itu yang turun pada zaman itu benar itu. Masa kau samakan dengan menyempurnakan? Otakmu kemana coba? Nah itu kau paksa pula kamu diskusi sama aku. Ya kan ada saya tes si blunder itu, kita dengarkan diksinya dulu. Anak-anak kayak gini nih perlu makanan asupan gizi nih. Ya kan aja nih. Aku mau menjelaskan dulu di mana kamus apa yang mengatakan sempurna dan benar itu sama. Bahasa Indonesia aja kita bahas dulu, nggak usah jauh-jauh. Silakan buka data ya. Kalau nggak buka data, aku udah bilang dari kemarin. Yang diskusi sama aku 2 arah tuh yang buka data. Kalau nggak buka data, enyah kalian dari hadapanku. Bertanya saja sudah. Silakan ke data. Gini. Nggak usah pakai gini, pakai data nih. Apa sih nih orang ini nih? Jangan pakai gini, jangan pakai tembolok. Saya iya, coba tunjukkan buka data. Pak. No. Ibu disaksikan ribuan orang membenarkan buka data. Kita Pak. Buka data. Ini buka data. Buka data. Keluarga ibu menyaksikan. Buka data. Ini bisa nggak sih orang ini? Dan membenarkan itu sama atau sinonim atau ya, tidak? Iya buka data. Iya buka data. Itu pertanyaan saya. Ya buka data. Ini kamu mau, lu mau saya benar dan sempurna saya sudah tunjukkan beda. Definisinya beda. Sempurna itu tidak cacat, tidak kekurangan. Benar itu sesuai dengan esensi. Definisinya sama Ibu di dalam KBBI. Ya coba kalau benar itu ada sinonimnya. Coba. Sinonim artinya apa? Sama kata Ibu. Ibu sama kan kata. Sama kata. Coba definisi sinonim dulu. Ya Allah. Duh. Sama. Aku kayak ini diskusi Bang Rijal maju Bang Rijal ya. Masa aku harus ngajarin bahasa Indonesia lagi Bang Rijal maju Bang. Membenarkan, menyempurnakan itu sinonim Ibu. Ibu bisa bahasa Indonesia atau tidak? Menyempurnakan sama membenarkan kok bisa beda arti gimana coba? Saya nggak ngerti lagi gitu. Ya udahlah, kita nggak usah bahas itulah, kita skip lah. Nggak bisa. Penyesatan ini nggak bisa dibiarkan. Coba tunjukkan kepada saya, pakai data. Coba. Tadi kan udah disampaikan oleh Ripa mengenai perbedaannya. Kalau Mas Blunder mau membantah, tolong dilampirkan datanya, referensinya dari mana. Coba. Mana? Saya mau kamu tunjukkan data. Ya. Tadi pesan yang timbul itu Mas Blunder itu pesan yang timbul pertama kali naik itu seperti orang terdidik loh. Jangan sampai luntur pesannya. Gini, udahlah kita nggak usah bahas membenarkan menyempurnakan. Oke, saya pakai klaim Anda membenarkan. Oke. Sebentar teman-teman, saya bentar, nggak bisa gitu. Teman-teman gini ya. Orang ini memaksakan kita membahas agama, diksi dalam Al-Quran itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Nanti dulu, ini orang ini apa sih? Udah lu ngomong, saya diam deh. Saya paling muak dengan orang yang sudah tidak mampu menunjukkan data, tapi ingin banyak bicara, tapi tidak. Udah kamu ngomong dulu, saya diam. Kamu di mute ini gimana ngomong dikit-dikit di mute? Ini kita belum sampai kepada poin pertanyaan, poin diskusi yang mau kita bahas gitu. Ini kita baru muter-muter di soal membenarkan, menyempurnakan. Menurut saya hal ini terlalu receh gitu, kayak gitu nggak perlu kita. Udah turunkan bang. Banyak cerita orang ini ya, nggak perlu. Dia bukan butuh ilmu, dia tuh butuh ini. Dari tadi sebenarnya butuh pansos. Dari tadi Dewa diam loh ini, nggak mau ikut campur ya kan? Silakan Bang Dewa menghargai Uni Ripa, menghargai Datuk, sampai Dewa disuruh bicara. Ini tapi didengar-dengar dari tadi kok kerasan kayak nggak enak banget gitu ya ini orang. Kok ngotot banget antara menyempurnakan dengan membenarkan saja. Dia tidak bisa mengartikan. Menyempurnakan itu apa sih? Menyempurnakan membuat sesuatu lebih lengkap. Itu menyempurnakan. Dari tadi kok, aduh ya Allah ya Robi, Dewa diam aja lu nih dari tadi ini.
Tapi ya udahlah. Ya bahkan Bang Dewa, kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia pun sinonim itu pun memiliki perbedaan-perbedaan loh. Kalau contoh gini ya, sinonim kata apa ya kita bilang apa ya kata sinonim yang bisa kita ini. Itu pun ada perbedaan penggunaan loh. Penggunaan secara kontekstual tuh ada. Dan ini harus saya ajarkan. Bang, kalau saya ajarkan saya jadi guru bahasa Indonesia aja lah. Dia bilang itu kan sinonim. Even itu sinonim sekalipun konteksnya tuh nggak bisa dipaksakan. Al-Quran dikatakan penyempurna. Kenapa saya tidak bisa katakan itu? Karena konsekuensi logiknya seolah-olah saya membenarkan bahwa kitab terdahulu itu nggak sempurna. Tapi kalau dikatakan Al-Quran itu sempurna, baru itu betul. Makanya saya bilang Al-Quran itu sempurna. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna sebagai panduan berkeyakinan umat Islam. Ingat loh, manusia itu sempurna bukan berarti manusia Tuhan, tapi manusia sempurna sebagai manusia. Nah, ini jeruk ini sempurna loh, bukan berarti dia sempurna, berarti dia Tuhan, bukan. Kontekstual kata aja yang sama, satu kata saja yang bahkan bukan sinonim ya, kata benar saja itu bisa dipakai secara kontekstual. Nah, masa saya ngajarin orang ini bahasa Indonesia, jadi kita ngapain coba? Nah, yang saya tidak suka, saya dibilang bang, saya kalau orang yang songong, angkuh, itu tuh lebih baik nggak usah ngobrol dengan kita deh. Kenapa? Di awal dia sok ngajarin kita. Kalau kita diskusi itu pakai objektivitas bla bla bla, giliran dia dapat informasi dia nggak bisa tunjukin itu dari mana objektif mbahmu itu gitu loh. Nah, jadi orang-orang seperti ini perlu disadarkan kalau brother, gini brother, diskusi itu bukan menang kalah, bukan pintar atau siapa yang paling bodoh, bukan. Diskusi itu kita membagi knowledge. Kalau kau punya ilmu bagi, kalau nggak punya ilmu kau diam. Gali ilmu orang lain. Kalau kau tidak terima dengan ilmu orang lain, kau enyah dari sini. Nggak usah kau membuat apa ya, membuat semak ruang diskusi dengan banyak diksi narasi yang kau ucapkan yang semuanya kosong gitu loh. Kecuali kau punya data. Saya sudah tunjukkan secara KBBI saja definisinya berbeda gitu loh. Dan kau masih memaksakan. Itu baru masuk ke bahasa Indonesia loh. Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Musaddiqol 5 itu tentu nggak sama. Musaddiqol 5 membenarkan. Kalau secara tekstualnya kita tahu bahwa Injil, Taurat dan Zabur itu diklaim oleh Allah, diturunkan oleh Allah, bahwa itu kitab yang benar. Bahwa Injil, Taurat, Zabur itu bukan kitab yang boleh kita bantah bahwa itu kitab suci. Itu loh. Nah, jadi yang saya sudah bilang nih, kalau kamu mau diskusi dua arah, satu harus ada data. Kalau nggak usah ya, karena ciri-ciri seseorang yang siap diskusi dua arah itu harus ada data. Kalau nggak usah, saya nggak mau. Yang kedua adalah minimal kalian bisa tunjukkan, sebutkan situs apa yang kalian baca. Aku bukan orang yang, kan kita bukan uji tesis nih, kita bukan lagi uji kelayakan orang itu jadi mahasiswa atau enggak, tapi kita lagi saling berbagi nih. Kamu dapat informasi dari mana? Apa yang kamu baca? Dari teman saya. Hah? Kayak gini mau diskusi. Temanku yang bilang, nanti aku bilang kau, aku kemarin tidur sama Tuhan mulu. Percaya kau? Jadi udahlah, kalau diskusi itu bawa data. Apapun data kalian, mau blogspot pun silakan, nggak apa-apa. Karena kita akan kritisi blogspot itu. Kita akan tunjukkan metode bagaimana kita menerima informasi. Oh, ini blogspot. Oke, siapa penulis blogspot? Blogspot itu kalau saya sendiri, selagi blogspot itu jelas penulisnya, saya akan coba itu. Selagi nggak ada bantahnya, kita terima itu. Ini kami umat Islam. Makanya kami itu harus kritis. Ya, begitu teman-teman yang non muslim, udahlah bertanya saja. Saya sudah bilang bertanya saja. Bertanya saja. Sekarang yang lain disuruh bertanya aja nggak mampu loh. Kang Ulum, selamat siang. Kang Ulum 22. Ya, udah lama nunggu Kang Ulum. Ini terakhir ya, saya naikin anak ini terakhir ya Bang Rijal dan host lainnya. Saya orangnya nggak sabaran juga, muak juga lama-lama. Oh iya. Ya silakan kamu bertanya saja. Pertanyaan itu diawali oleh kata-kata tanya ya. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kalau tidak turun. Kalau punya data silakan diskusi sama saya. Oke, saya tanya pertanyaan pertama ya. Supaya jadinya jangan saya meminjam istilah dari Duh, banyak kali lah prolog sih orang ini suruh bertanya, ribet. Oke, yang Tanya pertama, aja. menurut Anda kitab Taurat dan Injil sudah dipalsukan atau belum? Itu pertama. Oke. Coba. Oke. Al-Quran dan kitab Taurat dan kitab Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Apakah kitab Injil itu bisa dipalsukan? Bisa, karena memang kitab yang diklaim sebagai Taurat itu bukanlah kitab original karena autografnya sudah tidak ada. Dan bahkan kalau saya lebih mengatakan kitab yang diklaim sebagai Injil, Taurat dan Zabur sekarang ini itu terdistorsi, tercemar.
tercampur dengan perkataan-perkataan manusia. Itu jawaban saya. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anda tentu percaya bahwa Tuhan itu akan memelihara Quran, setuju? Kalau Allah berkehendak, dan Allah tidak berkehendak menjaga Taurat, Zabur, Injil, karena Allah akan memberikan Al-Quran. Yang dikehendaki oleh Allah dijaga hanya Al-Quran, karena tidak ada satupun informasi dari Allah. Allah mengatakan bahwa Allah menjaga Taurat, Zabur, dan Injil. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah hanya mengkhususkan kepada Al-Quran. Nah, apakah Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab yang terdistorsi? Kitab Zabur, Injil yang kami imani itu tidak ada lagi. Artinya apa? Kitab tersebut diberikan kepada ahli kitab, tapi ahli kitab menyelewengkan maknanya dan membuat kitab sendiri, mencampur adukkannya, lalu mengatakan ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, ya, ini dari Tuhan nih, begitu. Nah, kemudian apa yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil ini yang sekarang ini yang beredar ini dari kalangan non-muslim, kami berkeyakinan itu kitab yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil tanpa bisa ada pembuktian secara ilmiahnya. Kenapa? Oke, Penulisnya berarti Taurat tidak jelas. itu Bentar dulu, tidak ada sebentar. lagi. Kalau ya nggak ada lagi lah. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke. Yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kenapa tidak ada? Karena nabinya juga sudah tidak ada. Pengikut setianya juga sudah tidak ada. Kalau seandainya ada pengikut setianya yang masih menjalankan sempurna seperti yang diajarkan, ya kita harus tahu ke mana bersanadnya ilmu tersebut. Kalau Nabi Muhammad, kenapa kami katakan terjaga? Karena bahkan sanad qiraatnya pun masih ada sampai sekarang. Nah, jadi kitab yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil, kami katakan itu bukan lagi Taurat, Zabur, Injil, tapi itu adalah campuran dari catatan-catatan manusia yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, dan Injil. Wallahu a'lam bishawab. Karena dalilnya aku ada itu. Ini dalilnya, kutunjukkannya. Kalau bicara pakai dalil ya kan, Pak. Nah, pakai dalil kita. Oke, saya setuju. Udah, nggak usah dibuka. Kok aku jadi manut kau? Kau ini tolonglah diskusi itu. Kita tidak kamu usah membuang banyak waktu. Nggak usah. Aku juga nggak butuh orang-orang nggak beradab. Saya bukan pembantumu loh. Kau ngatur-ngatur saya begitu. Nggak mau saya tanya balik. Saya mau tanya balik. Saya mau tanya balik. Nah, menurutmu kitab Taurat, Zabur, Injil ini, loh, nggak masalah. Kau udah bertanya banyak. Aku di sini bukan pembantumu. Saya kan bilang kalau kamu diskusi dua arah, saya kan bertanya balik. Saya itu hanya mengklarifikasi. Sudah ada 3 pertanyaan. Itu pertanyaan. Itu aja nggak ngerti kok pertanyaan dan konfirmasi itu juga pertanyaan itu. Ini orang apa? Emang kau siapa klarifikasi? Memangnya kau wartawan? Aku lagi bukan tes CPNS loh. Untuk memastikan konsep Anda. Loh, saya juga ingin tahu konsepmu. Sekarang saya tanya, ada tidak Taurat yang asli? Saya mengimani itu. Mana Taurat aslinya? Ya, yang ada di kitab saya sekarang itu yang asli. Apa validasinya kalau itu asli? Anda. Bukan masalah nggak percaya. Ini orang nih, gini nih teman-teman nih. Mana coba Taurat yang diturunkan kepada Musa, loh batunya kemana itu? Lah kan itu Dari kan mana kamu tahu? Tunggu dulu, gini loh. Dari mana kamu tahu secara ilmiah bahwa yang dituliskan dalam kitabmu itu betul-betul sama persis seperti yang di loh batu? Karena loh batunya udah nggak ada. Mana? Dari mana kamu tahu? Dan kamu tahu nggak siapa penulis kitabmu itu? Coba sebutkan namanya. Penulis kitab Musa Anda itu siapa? bisa membacanya dan itu nanti adalah keputusan Anda mau menerima itu sebagai. Ini bukan masalah kebenaran. keputusan nggak keputusan. Saya pengen tahu kamu tuh ngomong tuh dasarnya apa. Kalau saya kan pakai dalil, pakai gagasan ilmiah, metode ilmiah. Nah, kamu pakai Sebuah ngomong kitab apa? Saya suci, tanya sama kamu. Kitab suci itu bukan karena diklaim sebagai kitab suci. Oke, apa Tapi alasan kitabmu dikatakan suci? Kemudian kita bisa menilainya itu sebagai kitab suci atau Ya, tidak. berarti kamu nggak objektif. Berarti kitabmu suci karena kamu yang bilang suci. Oke, objektif dari mana? Apa Anda alasan bisa kitabmu dikatakan suci? Anda bisa baca. Berarti buku porno juga bisa dibaca dan dipahami. Berarti kau bilang buku porno juga kitab suci. Coba saya tanya balik. Apa parameter kitab itu dikatakan suci secara secara universal? Coba jelaskan. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Ini pembahasan yang pertama saja belum clear gitu. Kenapa?
nggak perlu karena udah kita langsung masuk ke substansi. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Nanti saya jawab. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Kau jawab. Sekarang aku yang gantian nanya. Kau interogasi aku pula. Kau pikir aku ini mau tes CPNS apa? Sekarang saya tanya balik. Kenapa kitabmu dikatakan suci? Sebutkan alasannya. Dan itu parameternya harus universal loh. Maksudnya tidak bertolak dengan akal dan bisa dibuktikan kebenarannya gitu loh. Malah itu Kok akan malah memelihara firman. percaya sih? Saya nggak butuh percaya itu, namanya subjektif. Tadi kau suruh Bang Datuk tadi objektif. Sekarang kau bawa sudut pandang subjektifnya. Orang ini kan pelin-pelan nih Bang. Ya, berarti Dia tadi Ya, ajak udah. Bang Datuk untuk mari kita objektif. Saya tanya, kenapa Saya kitabmu tidak dikatakan akan suci? memelihara firman dia. Anda percaya Saya tidak Allah akan percaya karena Allah sudah katakan Al-Quran dijaga oleh Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Karim. dengan prinsip yang sama, tidak mungkin Allah membiarkan tangan manusia mengubah Taurat dan Injil. Siapa Dengan prinsip- bilang? Dalilnya ada di kitabmu. Kamu jangan gini lah kalau diskusi lo, Dek. Kan saya sudah bilang jangan permalukan dirimu sendiri. Siapa bilang nih Tuhanmu membiarkan kok? Ini apa sih nih orang nih? Nih, kamu baca nih, baik-baik nih. Ini kitabmu nih. Kan itu Ya ampun, untuk apa lihat kayak gini banget. kitab saya gitu. Lah kok Itu kan kamu nanya Anda sama tidak- saya? Saya bicara. Itu kan Anda yang Kamu ini apa menyatakan sih? bahwa kitab Ini itu orang sudah tidak ini Tuhan dia buat sudah tidak berlaku atau tidak relevan atau tidak asli. Terus ngapain Anda buka lagi gitu? Kan lucu. apa kaitannya dengan diskusi? Kok kamu tanya keputusan saya dan keinginan saya? Ini kita bicara tentang Anda hukum, membukti- tentang Anda logika. Ya, Anda sendiri sudah tidak. Apalah kau ini adekku. Kau bilang Tuhanmu nggak akan membiarkan kitabmu tercoreng. Nih kau baca Yeremia pasal 88 nih. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini dalilnya, Logika indikator aja, bahwa Masa- Tuhanmu membiarkan. Ada Kok orang logik? itu mau Ini mengubah apa kitab. ini? Berarti ini Tuhanmu ya kok ya tanyalah sama Tuhanmu, bukan tanya sama aku. Kok tanya sama aku kamu? Tanya sama Tuhanmu lah. Tuhanmu tanyakan kenapa? Nih, Itu kamu kan lihat nih, nih. bukan kejujuran dari Alkitab itu. Dia Apa memberitahu kejujuran? Berarti kok zaman itu oh lari banyak udah mengakui. Nih. palsuan, kitab Berarti suci. ya berarti kitabmu bisa dirubah kan? Nih, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Nah, berarti Tuhanmu tuh membiarkan. Apa ini kayak gini kok? Mau diskusi sama saya tapi kok ngerti bahasa Indonesia aja enggak? Jangan lari kemana-mana. Saya cuma bertanya satu pertanyaan. Dari tadi kamu bertanya banyak, saya jawab. Sekarang saya tanya balik nih. Apa alasan kitabmu dikatakan suci? Jawab. Kalau saya bisa jawab. Kalau kamu nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab udah berhenti. Bertanya aja udah Gini ya. aja. Kesimpulannya. Nggak usah gini aja. Kok Kalau kesimpulan Anda belum itu apa-apa ada pelin-pelan. kesimpulan. Anda itu pelin-pelan. Setiap firman Alasannya beda-beda. apa? Berubah. Coba alasan Allah saya dikatakan pelimpan apa? Alasannya apa? Awalnya Taurat, terus kemudian jadi Injil, terus jadi Quran. Itu kan pelin-pelan namanya. Kalau Emang Taurat sebuah apa? undang-undang, Ya Taurat undang-undang apa? direvisi, itu wajar bisa salah karena itu tulisan manusia, perlu ada revisi. Oke. Tapi kalau Berarti Allah kalau sekali kitab berfirman, suci itu tidak mungkin salah, tidak Salah, mungkin. Bang. oh tidak mungkin salah. Bang Blunder, Ya. Uni izin masuk ya? Izin masuk Ya. Uni. Undang-undang itu dirubah bukan karena salah Bang. Bukan. Iya. Undang-undang Ih, direvisi PA itu untuk semakin apa namanya? mengakomodir. mengikuti. Ya, untuk Ya, mengakomodir. mengakomodir. Bang, saya Anda masih zaman hukum. sekarang sama zaman Saya yang masih Muhammad hukum, sama jadi saya enggak? tahu ya. Kalau Anda bilang undang-undang itu Zaman salah, sekarang sama zaman maka pada Muhammad saat sama itu enggak? juga Berarti tidak gantian mungkin dulu. undang-undang itu diterapkan. Zaman ini. ngomong tuh Allah gantian. perlu Ini Rizal lagi menurunkan ngomong. zaman ini. Kalau Ya udah, menurut konsep gantian Anda, ya. saya menurut konsep Anda, maka alam perlu lagi membuat kitab Konsep lagi saya di apa? zaman ini. Konsep Zaman saya apa Muhammad itu sih? tidak- Woi, Ya, sesuai konsep saya apa? turun sesuai Apa zaman. maksudmu Kitab ini? itu Kau ngomong sesuai apa zaman. yang kau ngomong Yang apa Anda ini? Nggak ngerti loh. Itu menurunkan kitab itu sesuai zaman bukan? Iya, kau ngomong Itu zaman apa? Musa. Apa ini orang ini nih? Itu zaman Kau bilang Musa, Tuhanku pelin pelan. Itu Ada tuduhanmu mengatakan Tuhan saya pelin pelan. Dasarmu apa? Nih, kau Anda baca ini. setiap zaman. Ini Anda Tuhan setiap yang pelin zaman. pelan. Ini kamu perhatikan nih, Setiap Tuhan yang zaman pelin pelan itu Tuhan ini. Setiap zaman Siapa ada bilang? kitab. Siapa bilang setiap zaman ada kitab? Musa Makanya kok. ada kitab. Kamu Musa. lihat ini. Injil. Iya, diam dulu Muhammad tengok nih. ada Quran. Itu sesuai zaman bukan? Saya tanya. Diam dulu. Nih ya, ini Tuhan yang baru kalau kau mau bilang menuduh Tuhan itu pelin-pelan, kau tuduh Tuhan dalam kitabmu Efesus pasal 2:15. Tidak Sebab usah dengan kau matinya buka. sebagai Kau itu kan kenapa sudah kok nggak tidak mau? percaya. Kenapa jijik bahas Bible? Nah ini nih, Anda dia tidak telah percaya. membatalkan. Nah ini Tidak manusia palsu. yang membatal.
Ini loh, Kalau yang nggak kayak yang gini nggak Anda yang nggak percaya? ada adab itu, dengar dulu, Kayak yang gini tidak Anda ada adab percaya? itu Giliran bukan percaya. Ini aku membuktikan kalau kau nggak konsisten. Kau punya kitab suci yang kau percaya ini sebagai kitab yang suci, tapi di sini justru membatalkan hukum. Ini Anda membatalkan, percaya? bahkan yang membatalkan bukan Tuhan, tapi kalau Tuhan yang membatalkan masih make sense ya. Tapi kalau nggak percaya lah, tapi kan itu kitabmu. Berarti kau nggak percaya? Nggak percaya aku, makanya aku nggak jadi Kristen. Kalau aku percaya jadi Kristen lah aku. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini bagus temanya, teman-teman. Saya bahas, saya kajian dulu, teman-teman. Perhatikan teman-teman ya. Orang-orang seperti si blunder ini saya maklumi lah, kita maklumi lah. Orang ini diksi sempurna, dengan diksi benar saja dia tidak bisa memberikan perbedaannya, bahkan dia memaksakan itu harus sama. Sinonim pun teman-teman ada penggunaannya, teman-teman. Kata yang sama saja itu ada penggunaannya Ada di untuk sini satu konteks tertentu, teman-teman ya. Aduh, saya nggak butuh. Udahlah, udah kita udah tahu siapa kamu, udah diam ya. Kecuali kamu cari kebenaran, tidak bisa diajak nggak usah. berdiskusi. Bukan nggak bisa diajak diskusi. Saya orang yang tidak mau menghadapi anak kecil seperti kamu yang dari tadi itu tantrum kemana-mana kabur. Teman-teman perhatikan ya, anak ini bukan ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Anak ini berpolemik dengan ketidaktahuannya. Dia tidak sadar bahwa Tuhannya sendiri mengakui bahwa kitabnya itu dirombak. Sebenarnya anak ini sudah blunder berkali-kali. Dia katakan Tuhan itu pelin-pelan dong. Sementara Allah memberikan hukum kepada Musa, itu bukan berarti Allah itu pelin-pelan. Sama seperti ini teman-teman ya. Saya kasih analogi. Hari Senin kita pakai seragam merah putih. Apakah ketika kita diperintahkan sekolah kita hari Selasa pakai seragam biru dan putih, itu tuh pemimpin kita adalah orang yang pelin-pelan? Tidak, bukan. Bukan pelin-pelan itu namanya. Sesuai kebutuhan. Hari Senin kita mau masak mie goreng, kita butuh bawang merah. Hari Selasa kita masak ayam goreng, kita butuh bawang putih. Apakah mengganti bawang putih dengan bawang merah itu artinya kita pelin-pelan? Ya tidak. Ini yang dikatakan sebagai orang-orang yang tersesat dengan pemikirannya sendiri. Ketidakpaham itu dia bawa di otaknya, lalu disimpulkan sendiri. Lalu ketika ditanya dasarmu bicara seperti itu apa, tidak bisa menunjukkan dasar sama sekali. Nah, anak-anak seperti ini saran saya, kalau saya lanjutkan untuk berdiskusi dengan dia, itu hanya akan mempermalukannya, dan kasihannya nanti 5 tahun 10 tahun yang akan datang ini akan terdokumentasi di YouTube, orang akan melihat nanti, dan kasihan anak ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Saya berharap anak ini mudah-mudahan lebih belajar lagi lah diksi-diksi, menyempurnakan itu, membenarkan itu apa, diletakkan di konteks mana. Walaupun sinonim ada 101 sinonim tentang kata benar, tapi penggunaannya tuh tidak semuanya bisa dipakai-pakaikan begitu. Walaupun sinonim maknanya sama, tapi tidak bisa dipakai di konteks yang yang konteksnya tuh sesuai konteks gitu. Maka teman-teman, saya cenderung untuk tidak mungkin kalau yang nonton, saya permalukan anak ini banyak yang nonton, karena banyak teman-teman yang senang nanti ketika saya perlihatkan ketidakpahaman mereka. Tapi ini bukan metode mengajar begitu. Metode mengajar itu adalah bagaimana kita mengajak orang-orang yang tidak tahu itu. Pertama, kalau dengan cara saya tegas dan keras itu normal. Tapi ketika sudah 1, 2, 3, 4 dan dia tidak bisa diajak bicara, tidak menunjukkan data apapun, tidak mau dikomparasi, percayalah, air ludah saya keluar semua sebadan-badan kering, anak ini tidak akan bisa menjadi pendiskusi teman-teman. Yang ada dia hanya akan jadi polemikus yang dasarnya dari ketidaktahuan dia. Jadi jujur saya katakan itu hanya buang-buang waktu dan buang energi ya. Tapi teman-teman sudah tahu kan sifat dan karakter orang ini seperti ini ada. Untuk menjaga hati kita, menjaga diri kita, karena saya tidak ada kewajiban untuk membuat dia paham, maka saya pikir kita ganti saja yang untuk naik ya. Ini teman-teman, Imam Syafi'i yang ngajarin kita kan. Orang seperti itu biarkan sajalah dengan pilihannya. Bayangkan membedakan bahasanya nggak ngerti, tapi banyak bicara. Dia suruh orang objektif, tapi saya percaya. Bang Datu dibilang dia suruh objektif, jangan subjektif lah. Dia sendiri bilang saya percaya. Astagfirullah. Ya kan? Ngapain berbicara dengan orang yang hari ini ngomong A, 1 jam kemudian ngomong B? Itu susah teman-teman. Susah, sama seperti bicara kepada perempuan, dek mau makan apa dek, terserah bang, abang belikan bakso. Ngapain bakso, kan abang tau kalau adek sukanya mie ayam. Ya udah bang pesankan mie ayam. Abang ini mubazir kali lah bang, buang uang, boros kali. Udah bang terlanjur beli itu, ya udah dek makan bakso lah. Udah dingin pun baksonya bang. Bang, buang orang seperti itu ya, sayang, buang orang seperti itu ya. Percuma diajak ngobrol. Ya, aku aja perempuan gak suka. Mungkin begitu. Silakan naikkan yang lain.
Silakan menaikkan yang lain. Kita diskusi sama siapa nih, ada racun TikTok nih. Surat undanganmu pernikahan itu. Halo Pak Ando. Halo, ya saya Selamat siang. Pak Ando Muslim dan Muslim? saya Kristen. Oke, Pak Ando kerja di sini Bapak difasilitasi untuk bertanya ya Pak. Dan Oke, qadarullah teman kalau diskusi saya- Bapak itu saya. ya, saya Bentar Bapak. Pak, sebentar Pak. Jangan dulu. Bentar dulu Pak. Saya prolog dulu sedikit Pak biar Bapak paham. Perkenalkan, saya adalah seorang mahasiswi. Tadinya prodi saya adalah pendidikan agama Islam, kemudian saya berpindah kepada komunikasi penyiar Islam. Saya juga seorang pembelajar secara autodidak tentang Kristenan. Saya membaca beberapa literasi tentang Kristenan dan saya menguasai beberapa materi diskusi yang sudah saya diskusikan dengan beberapa pendeta. Bapak, kalau mau diskusi sama saya, persyaratannya adalah tunjukkan kredibilitas Bapak sebagai siapa, atau Bapak tunjukkan literasi yang ingin Bapak kan bahas di sini untuk sebagai bahan diskusi. Kalau Bapak tidak siap untuk diskusi dua arah dengan saya dengan satu tema yang spesifik, maka lebih baik Bapak bertanya saja kepada saya, karena saya insya Allah pun semampu saya, bukan berarti saya lebih hebat atau lebih pintar dari Bapak, bisa jadi saya lebih dulu membaca. Tapi ingat, yang saya mampu ya, dan saya tidak berkewajiban menjawab sesuai dengan keinginan Bapak, karena saya bukan budak siapa-siapa. Saya adalah seorang pendiskusi ya, bukan budaknya orang Kristen begitu. Pertanyaan pertama Pak. Oke, saya bertanya masalah perkataan Allah di Maryam 83 dan ya. Maryam 83. Oke, baca. Maryam 83. Kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terjemahannya. Sebentar ya Pak, lagi loading ya. Apa yang Bapak permasalahkan di situ? Masalahnya apa? Oh, dibacakan dulu lah. Aku bacakan aja Oh, bagaimana. Ya Bapak bacakan terjemahannya. Saya masih loading. Oke. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau pemahaman umat Islam bahwa ini adalah perkataan Allah. Jadi Allah berkata, oke, saya tidak persoalkan siapa kami di situ ya, tidak perlu. Cuma saya simpulkan bahwa Allah berkata mengirim setan-setan, ya, untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita cermatin kalimat ini, nanti dikoreksi ya, dengan Allah beritikat mengirim setan kepada orang kafir. Nah, ini sekarang perbuatan Allah mengirim setan kepada orang-orang kafir, ya. Jadi ini yang menurut saya, ini saya tidak mau menilai, tolong dijelaskan. Ditanya aja Pak, saya jelaskan aja. Kalau Bapak dulu, setan jangan, kalau berarti itu bukan bertanya Pak. Tunggu dulu, setan Kalau pun berarti itu udah bukan menjadi bertanya utusan nih. Allah. Setan pun menjadi utusan Oh iya, Allah. siap. Oke. Udah? Tolong. Sudah? Oke, Saya jawab sudah. ya. Ya. Pak, segala sesuatu di dunia ini tuh punya Allah, Pak. Setan itu adalah sifat dan karakter. Sifat dan karakter itu ada pada golongan jin dan manusia. Ya, ada setan dari kalangan jin dan manusia. Apakah Allah yang menjadi asbab manusia punya rasa kasih? Iya. Apakah Allah yang menjadi asbab manusia punya rasa marah? Iya. Karena rasa marah dan rasa kasih itu Allah yang mengizinkannya ada. Allah yang menanamkan dalam diri seseorang. Tapi manusia diizinkan untuk punya free will, memilih. Nah, Allah mengutus setan. Betul. Setan itu dihadirkan bukan untuk nongkrong-nongkrong doang, Pak. Duduk-duduk, Pak. Menjadi ujian, Pak. Makanya dia diutus, Pak. Para nabi diutus kepada orang-orang juga untuk menunjukkan kepada jalan yang benar. Setan diutus untuk menunjukkan kepada jalan yang salah. Pilihannya ada di kita, ada di kortek kita ini, Pak. Silakan dipilih. Allah kasih dua-duanya. Nih, dikasih Allah nih, diutus nih setan, dibisikkan, Rifa, makan bagi Rifa, katanya enak Rifa. Memilih saya. Allah mengutus setan ke diri saya untuk apa? Untuk menguji saya. Apakah saya akan ikut setan atau ikut Tuhan? Atau ikut Nabi saya yang telah diutus juga? Memang seperti itu. Kenapa? Karena memang di dunia ini kami diuji dengan dua jalan. Pertama jalan maksiat, kedua jalan keselamatan, yaitu Islam.
Tergantung kami memilih sekarang. Nah, Bapak, saya mau tanya kepada Bapak, kenapa Bapak mempertanyakan hal itu? Bukankah di kitab Bapak juga Tuhan mengutus roh dusta dalam mulut para nabinya? Itu kenapa itu? Kok Bapak malah baru tanya seperti itu kepada saya? Enggak, begini, jangan lari dulu ya. Tadi Loh, penjelasannya. ini ada apa kalau diskusi begini, teman-teman? Saya tanggapi dulu Perhatikan, penjelasan. teman-teman. Saya tanggapi Iya, dulu teman-teman, penjelasan sebentar Rita. dulu. Ya, Anda Tunggu, tanggapi saya setelah tanggapi saya. dulu penjelasannya. Sebentar Tadi dulu. mengatakan bahwa Allah dulu, Pak. mengirim setan, mengutus setan untuk mempengaruhi manusia. Dalam konsepsi teologi umat Kristen, setan iblis itulah yang aktif mempengaruhi manusia, bukan karena dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau penjelasan Ripa tadi bahwa Allah berkehendak, si iblis itu mempengaruhi manusia, ya, berarti Allah berkehendak tadi agar iblis mempengaruhi. Padahal di teologi kami, iblis itu sendiri yang berusaha mempengaruhi manusia supaya tidak mengikuti ajaran Tuhan. Berbeda pemahamannya. Itu oke. Saya tidak mau mendebat lebih Oke, jauh. jangan dulu, jangan pergi, Pak. Bapak pembohong, Bapak pendusta. Karena Bapak dalam kitab Bapak nggak gitu bunyinya. Di kitab Bapak justru bunyinya lebih parah lagi, Pak. Kalau di kitab Bapak justru Tuhan yang menaruh roh dusta nih. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Ini Pak, Tuhan Bapak yang naruh. Sebutkan. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut Sebutkan semua dulu nabimu. ayatnya. Tunggu dulu. Ini sebab Tuhan. Ini 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Lanjut. Nah, Aku mengatakan tunggu ya, bentar ya, saya bentar. Satu. Ya. Nah, tuh. Ada dua ayat nih. Yang satu lagi. Coba 2 dulu, Tawarik jangan 18:22. Bapak kan tinggal catat ayatnya. Tuh, 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Satu raja berapa? Kalau dulu dong. 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Gimana sih? Oh. Yang kedua adalah 2 Tawarik 18:22. Baca itu. Nanti Bapak tanggapi. Saya mau menanggapi ini dulu. Perhatikan teman-teman ya. Ini kita kepada seluruh orang aja nih. Lu, Bapak gimana sih? Bapak baca dulu ayatnya ya. 1 Raja pasal 22 nomor 23 ya. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta dalam mulut para nabinya. Tuhan Bapak punya kelakuan aneh nih. Teman-teman perhatikan teman-teman ya. Justru kalau ada Tuhan yang tidak menghendaki manusia tersesat, tapi manusia tersesat, itu Tuhan bego. Tuhan bego di Tuhannya. Pasal 22 nomor 23 Pak, lambat kali sih Pak. Pasal 22 nah, teman-teman ya. Ya ampion, ya amplop, plop. Makanya Bapak sering baca Bible biar satset Pak. Masa saya lebih satset. Tuhan bego itu adalah Tuhan yang tidak menginginkan sesuatu, tapi apa yang tidak diinginkannya terjadi. Ini kayak Tuhan Bapak nih ya. Mohon maaf nih saya harus agak gini kasar ya. Kenapa? Tapi emang agak lucu nih. Ada Tuhan kayak Tuhan Bapak. Dia tidak menghendaki manusia tersesat, tapi manusia tersesat. Keinginannya aja dia tidak bisa memenuhi gitu loh. Kalau saya tidak ingin anak saya jatuh, saya buat Pak kerangking biar saya nggak jatuh. Wah, pinter Pak saya dari Tuhan Bapak. Tapi Tuhan Bapak tidak mau manusia tersesat, tapi manusia tersesat Pak. Tuhan stupid namanya ini. Dia tidak bisa mengendalikan manusia tetap tersesat. Tuhan bego namanya ini Pak. Ngapain bertuhan kepada Tuhan ini? Bapak berdoa kepada Tuhan ini nggak akan dikabulin loh. Orang dia keinginannya aja nggak terpenuhi kok. Aku tidak menghendaki manusia tersesat, tapi manusia tersesat. Lu apaan lu Tuhan? Hah? Lu nggak pengen kan manusia tersesat, tapi manusia tersesat. Jadi begini. Apa itu Pak? Tuhan seperti apa Tuhan macam ini Pak? Kalau Tuhan kami itu Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi karena memang untuk ujian. Allah utus setan kepada kami, iblis untuk berbisik kepada kami, tapi memilihnya kami. Karena kalau tidak diutus oleh Allah, nggak bisa bergerak itu setan dan iblis Pak. Dia nggak punya kekuatan dan daya upaya Pak. Nggak bisa dia ngapa-ngapain. Bapak pikir dia punya kekuatan dari dirinya sendiri? Kalau Allah tidak izinkan itu setan Pak, jangankan mingkem Pak dia Pak, mingkem Pak congornya Pak, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Saya nggak tahu Pak, Tuhan Bapak itu ngasih kekuatan ke iblis tapi dia nggak mau tahu gitu loh. Atau iblis punya kekuatan sendiri untuk melakukan apapun tanpa kekuatan dari Tuhan Bapak. Pak, berarti iblis sama Tuhan Bapak tuh temenan atau gimana Pak, kembaran gitu Pak? Pak, kalau ada Tuhan yang tidak memberi kekuatan kepada iblis untuk menggoda manusia, tapi iblis bisa menggoda manusia, ini Tuhan bego atau Tuhan yang aneh. Masa ada Tuhan begini sih Pak? Dia tidak mengizinkan manusia tersesat, tapi manusia tersesat. Lu ngapain nggak ngasih izin lu nggak berlaku karena manusia akhirnya tersesat. Hantu. Mending jadi Tuhan kan aku aja. Kalau aku bilang di rumah ini tidak ada yang boleh masuk, nggak ada yang boleh masuk.
Gak ada. Gak ada yang boleh masuk. Tapi ada Tuhan. Saya tidak izinkan manusia tersesat. Tapi manusia tersesat, Pak. Pulang kampung aja, Pak. Nggak usah nyembah Tuhan kayak gini, Pak. Ngeri, Pak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus setan, kenapa? Karena memang setan menjadi ujian buat saya. Ketika setan berbisik, halo Rifa, enak lo makan babi Rifa? Kortekku yang berpikir di sini. Ini yang berpikir nih. Aku dilarang sama Allahku. Aku sudah datang kepadaku utusan, yaitu bernama Muhammad ibnu Abdullah, mengatakan jangan makan B2. Mana dalilnya? Ada di Al-Quran. Ternyata B2 ini banyak loh musik apanya loh. Ternyata gini. Berpikir otakku ini. Diutus 2 jalan kepadaku sebagai ujian. Pilih kanan atau pilih kiri? Nah, pilih. Ini buktinya kalau Tuhanku itu mengujiku. Rifa. Nah, ini Rifa. Halo. Kalau ke Oke, neraka, saya diam dulu lah Pak. Saya lagi belum bacakan selesai. ya. Iya bentar Tunggu. dulu, saya belum selesai. Bapak kan nanti gantian ngomongnya. Ini saya lagi mengkritisi Tuhan yang aneh nih. Kan dari Tuhan tadi ini tidak Ripa menghendaki sudah tapi bicara. Ripa sudah Bapak, bicara. makanya Bapak yang salah kan Bapak. Yang salah kan Bapak. Satu Ngapain banyak Bapak omong, kelamaan? kemudian ngomong bukan substansi. Ya emang Ketika banyak mau- omong. Kan gantian. Ya, Ripa nanti lah kau bicara. lah. Ini nanti. Kan belum Pak. Sekarang kan saya belum selesai. bacakan itu. Kan Satu belum selesai. Apa sih? Kok maksa banget sih? Jadi berhentilah teman-temanku, siapapun kalian menyembah Tuhan tolol ya. Tuhan yang Ripa. tidak menginginkan sesuatu terjadi tapi terjadi. Pak, saya kan lagi nggak ngomongin Tuhan Bapak. Saya lagi bicara Tuhan perspektif Bapak, di mana Bapak bilang ada Tuhan jangan yang kau tidak. pelintir ayat Ya udah kalau gitu saya tanya, Tuhan menghendaki nggak manusia tersesat? jangan kau pelintir ayat raja-raja tadi. Saya katakan kepada Ya bacalah. jangan kau pelintir, jujurlah ya. Ya bacalah. Jangan kau pelintir ayat raja-raja tadi ya. Jangan kau pelintir. Bacalah. Iya, saya bacakan. Mulai ayat 21 ya, 21 sampai 23. Lalu keluarlah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, roh yang berkata ya, aku akan membujuknya. Lalu Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Jadi bukan Tuhan ya, roh yang berkata demikian. Bacalah ayat Dan jangan kau selanjutnya. pelintir. Tuhan Baca tadi ayat kau selanjutnya. bilang Tuhan memberikan roh dusta ke Baca nabi-nabi. ayat selanjutnya. Kenapa dipotong ayatnya? Dengan Kenapa apa? dipotong Jawabnya, ayatnya? aku akan keluar. Nah. Ini perkataan roh terhadap Tuhan. Jadi bukan Iya, roh terus? yang jadi jangan kau pelintir-pelintir ayat Alkitab. Baca ayatnya apa sih dari tadi ini orang nih? Baca Tadi kamu aja apa bilang sih? Tuhan orang Kristen. Baca. Ini orang nggak bisa baca. Kenapa takut baca ayat selanjutnya? Baca. Saya baca. Saya bacakan. Saya bacakan ya, mulai dari ayat 21 Baca. ya. Saya Baca. bacakan dari ayat 21 ya. Baca. Oke, saya bacakan. Halo, Jangan dipelintir. bisa masuk. Baca. Nih apa sih racun? Sabar dulu lah. Baca. Ya ampun, baca kok ribet banget Oke, sih, saya Pak. bacakan. 1 Raja 22 ayat 21 sampai 23. Lalu keluarlah suatu roh Tidak usah baca. berdiri Pak. di hadapan Tuhan dan berkata, ya, aku akan membujuknya. Lalu Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan akan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabi. Jadi yang berkata menaruh roh dusta di mulut Baca nabi ayatnya bukan semuanya, Tuhan Roy. kami ya, bukan Tuhan Jangan Kristen. dipotong pelintir. ayatmu. Baca. Kau yang ngepelintir.